Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok Satu. Di sini kami akan memaparkan tentang tugas besar dari mata kuliah Operasi Teknik Kimia 2 dengan dosen pengampu Bu Yuni dan juga Bu Surya. Nah, kami akan membawa pabrik Petrokimia Gresik dengan produksi pupuk ZA sebanyak 750.000 ton per tahun. Nah, di sini kami akan membahas tentang perhitungan neraca massa, perhitungan neraca energi, Dan juga alat yang direkomendasikan. simak video berikut ya. Pada pembahasan kali ini akan dibahas tentang neraca massa pada alat dryer. Nah, sebelum menghitung neraca massa, kita harus tahu kapasitas produksi pada pupuk ZA ini sendiri. Nah, produksi pupuk ZA sendiri berkapasitas 750.000 ton per tahun. Nantinya angka tersebut diubah menjadi 94.656 kg per jam. Nah, selanjutnya kita harus tahu komponen pada pupuk ZA itu sendiri. Nah, di sini komponen pada pupuk ZA sendiri meliputi amonia sulfat, asam sulfat, air, serta amonia. Untuk mendapatkan massa dari tiap inlet dan outletnya, kita harus mengasumsikan fraksi massa pada setiap komponen. Nah, fraksi massa yang didapatkan pada pembahasan kali ini yaitu adalah fraksi massa dari amonium sulfat sebesar 0,993. Nah, selain itu dari fraksi massa asam sulfat dan air serta amonia itu kita asumsikan sebesar 0,001, 0,005 serta 0,001. Outputan yang didapatkan pada neraca massa ini yaitu adalah amonium sulfat, asam sulfat, air, dan amonia. Nah, bisa dilihat pada Excel. Di sini kami mendapatkan pada output yaitu sebesar 105.442 dan pada input sebesar 105.442, di mana pada neraca massa ini input dan output seimbang. Untuk perhitungan neraca energi pada rotary dryer membutuhkan beberapa data. Yang pertama yaitu ada suhu referensi yang menggunakan 30 derajat Celcius, kemudian ada kapasitas blower yang menggunakan 192.000 meter kubik per hari, kemudian ada damper blower sebesar 1%, kemudian ada densitas udara masuk sebesar 0,25 sekian kilogram per meter kubik, kemudian ada laju massa umpan masuk sebesar 226.000 kg per hari, ada temperatur udara masuk sebesar 150 derajat Celcius, kemudian untuk temperatur udara yang keluar sebesar 60 derajat Celcius, untuk temperatur umpan yang masuk menggunakan suhu 70 derajat Celcius, sedangkan untuk temperatur umpan yang keluar menggunakan suhu 55 derajat Celcius. Untuk kadar H2O dalam umpan menggunakan 2%, sedangkan untuk kadar H2O dalam produk menggunakan 0,5%, dan untuk relatif humidity-nya sebesar 65,5%. Nah, untuk humidity sendiri pada dry bulb itu 30 derajat Celcius dan untuk wet bulb itu 28 derajat Celcius. Maka ketika kita melihat untuk humidity card dapat diperoleh nilai sebesar 0,022 kg H2O per kilogram udara kering. Nah, nilai tersebut itu merupakan nilai dari humidity-nya. Nah, selanjutnya pada komposisi produk masuk atau umpan masuk dalam rotary dryer ada mass rate atau laju massa umpan sebesar 226.000 kg per hari. Dengan komposisi umpan ada umpan kering sebesar 99,16%, lalu ada H2O sebesar 0,5%, lalu ada mass rate umpan kering 224.101,6 kg per hari, dan juga laju massa air yakni 1.898,4 kg per hari. Adapun komposisi untuk udara yang masuk dalam rotary dryer di inlet ada kapasitas blower senilai 192.000 meter kubik per hari, lalu ada damper blower sebesar 1%, ada juga volume udara masuk sebesar 192.000 meter kubik per hari, lalu ada laju massa udara masuk sebesar 49.630,3 kg per hari, lalu ada laju massa udara kering masuk sebesar 48.561,9 kg per hari, dan juga ada laju massa uap H2O dalam udara masuk sebesar 1068,4 kg per hari. Selanjutnya ketika tadi inlet, maka di sini ada komposisi massa produk yang keluar atau di outlet. Nah, di rotary dryer yang pertama ada massa umpan kering sebesar 224.101,6 kg per hari yang mana sama dengan inletnya.
Lalu ada komposisi produknya, ada produk kering sebesar 99,5%, lalu ada air sebesar 0,5%, lalu ada laju massa produk sebesar 222.981 kg per hari, dan juga ada laju massa H2O dalam produk yakni 1120,51 kg per hari. Lalu nanti ada juga massa H2O yang teruapkan atau yang menjadi uap, udara yang menguap sebesar 777,89 kg per hari. Lalu yang terakhir ada komposisi udara yang keluar dari rotary dryer, yakni laju massa udara kering yang keluar sebesar 48.561,9 kg per hari, dan juga yang terakhir ada laju massa air dalam udara keluar sebesar 1.846,25 kg per hari. Dan untuk nilai humidity pada rotary dryer tentunya ada untuk nilai humidity udara yang masuk dan juga humidity udara yang keluar. Nah, untuk humidity udara masuk pada rotary dryer sendiri itu kita bisa mendapatkan dari humidity chart dan diperoleh sebesar 0,022 kg H2O per kilogram udara kering. Nah, untuk humidity udara keluar sendiri itu kita peroleh dari perhitungan, di mana yang dihitungkan pada kali ini adalah laju massa dari udara kering yang masuk itu kita tambahkan dengan massa H2O yang teruapkan, kemudian dibagikan dengan nilai dari laju massa udara kering yang keluar. Nah, dari perhitungan tersebut kita dapatkan nilai humidity udara kering yang keluar ini sebesar 0,038 kg H2O per kilogram udara kering. 3. Nah, dari perhitungan neraca energi tadi kita dapat memperoleh dua. Yang pertama yaitu massa udara kering yang keluar diperoleh sebesar 48.562 kg per hari, sedangkan untuk massa udara kering yang masuk itu diperoleh sebesar 222.981 kg per hari. Oke, untuk selanjutnya adalah untuk perhitungan kalor atau panas dengan rumus MCP delta T didapatkan untuk kalor di inlet yakni nomor 2 dan juga nomor 4 dapat dilihat dari tabel, dan juga kalor di nomor 1 dan juga 3 dapat dilihat di tabel di outlet. Nantinya kita dapatkan Q loss yang kita dapatkan dari delta atau pengurangan dari panas yang masuk dengan panas yang keluar, dapatkan 21.249.517 kJ per jam. Nah, untuk nantinya dapat kita golongkan di inlet terdapat Q2 dan juga Q3, dan juga outlet Q1 dan juga Q4 bersama dengan Q loss, maka untuk neraca energinya ini sudah setara. Nah, dari seluruh perhitungan itu dapatkan efisiensi panas sebesar 58,08%. Oke, untuk selanjutnya yaitu perhitungan pada alat cooler dengan jenis B140 yang berfungsi untuk mendinginkan dari suatu larutan amonium sulfat dengan mencapai suhu 41 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping terdapat sebuah flow diagram ya, di mana inletnya dia suhunya 70 derajat Celcius, keluar ke suhu 41 derajat Celcius. Untuk inletnya sendiri di sini nomor 1 yaitu ada produknya berupa amonium sulfat, dan cooling waternya dari suhu 26 derajat Celcius dimasukkan nanti keluar ke suhu 60 derajat Celcius. 3. Lalu yang kedua yaitu kita menghitung nilai dari entalpi bahan bakar keluar atau delta H2 dengan rumus delta H sama M dikali Cp dikali delta T, dengan delta T nya itu suhu yang keluar tadi sebesar 41 derajat Celcius dengan suhu referensinya sebesar 25 derajat Celcius, sehingga 41 dikurangi 25 dapatkan nilai suhunya yaitu 16 derajat Celcius. Untuk komponennya masih sama seperti delta H1, ada amonium sulfat, ada asam sulfat, ada NH3 dan juga ada H2O, sehingga dapatkan delta H dari masing-masing tersebut di total dapatkan nilai sebesar 2.575.258. Selanjutnya yaitu perhitungan neraca panas, di mana di perhitungan neraca panas ini kita menghitung nilai panas yang masuk sama dengan panas yang keluar. Untuk panas yang masuk itu ada nilai delta H1, dan untuk panas yang keluar yaitu ada nilai delta H2 ditambahkan dengan Q air pendinginnya. Nah, untuk nilai delta H1 nya tadi udah diketahui ya, sekitar 7 juta, dan untuk nilai delta H2 nya yaitu sekitar 2 juta, dan untuk Q air pendinginnya itu masih kita cari, sehingga dari
sehingga bisa didapatkan nilai neraca panas total dengan delta H-in sama dengan delta H-out. Nah, untuk delta H-in-nya itu ada delta H1 yang tadi ya sekitar 7 juta. Dan untuk delta H-out-nya itu ada nilai delta H2 sekitar 2 juta dan Ki air pendinginnya itu dapatkan nilai sekitar 4.667. Sehingga dapat ditotal dari nilai delta H-in ya dengan delta H-out-nya itu nilainya balance sekitar 7.242.914. Nah, dari perhitungan seluruh neraca tadi, maka peralatan rotary dryer maupun cooling yang digunakan itu menggunakan aliran gas panas ataupun aliran gas dingin yang bercampur dengan produk. Nah, produk dicampur dengan aliran udara dengan menggunakan pengangkat yang menghujani produk di aliran udara tersebut. Nah, alat bantu pengangkat mekanis ini digunakan dalam memecahkan gumpalan yang membantu dalam proses pengeringan. Biasanya peralatan yang dipasang itu berada pada bidang miring. Untuk materialnya nanti akan dibawa ke dalam poros silinder. Nah, biasanya alat rotary dryer maupun cooling itu sering digunakan di berbagai macam aplikasi industri. Biasanya itu nanti dia akan menghasilkan suatu kebutuhan material yang besar untuk diproses di selanjutnya. Peralatan rotary cocok untuk partikel dengan ukuran yang berbeda, yaitu partikel besar dan juga partikel kecil. Nah, digunakan dengan kelembapan yang berbeda pula. Untuk suhu produk dapat dengan mudah dikontrol dalam peralatan dan pengetahuan proses dari Metso Autotech memungkinkan produk proses yang konsisten. Nah, kesimpulannya, rotary dryer ini merupakan alat yang direkomendasikan untuk produksi pupuk ZA itu sendiri karena keunggulannya yang dapat mengeringkan baik lapisan luar ataupun dalam dari suatu padatan. Kemudian yang proses pencampurannya yang baik itu memastikan bahwa terjadinya proses pengeringan bahan yang seragam atau merata. Rotary dryer juga beroperasi secara sinambung, instalasi yang mudah serta menggunakan daya listrik yang sedikit. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Jangan lupa like dan subscribe. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan komen di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.